memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Pertanyaannya, apakah Tuhan melarang kita untuk jadi orang kaya? Tidak, saudaraku. Tuhan membiarkan kita supaya menjadi orang kaya. Tetapi, saudaraku, jangan sampai kekayaan yang kita membuat orang lain jatuh ke dalam dosa. Di sini dikatakan bahwa ada cara untuk supaya kita melakukan penginjilan terhadap orang kaya. Yaitu apa, saudaraku? Dikatakan di sini, apa yang dapat menjangkau mereka secara efektif ialah penyampaian Injil Kristus yang konsisten dan tidak mementingkan diri. Artinya apa, saudaraku? Saudara, marilah kita menyampaikan Injil yang Tuhan sampaikan. Injil Kristus. Jangan hanya kita yang tahu, tetapi orang-orang di luar sana, mereka membutuhkan saudara dan saya. Dan jangan mementingkan diri. Bagi yang mempunyai Alkitab, boleh kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sana ada satu pelajaran di dalam 1 Korintus pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ada suatu pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus terhadap para filsuf di Athena. Bagaimana caranya Rasul Paulus menginjil kepada para filsuf di Athena, saudaraku? Dia tidak berdebat. Bahkan di pelajaran ini dikatakan bahwa dia menghindari perdebatan yang sengit dan perbincangan tentang teori. Artinya dia menjauhkan diri mereka. Rasul Paulus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat omong kosong, saudara. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan dan di dalam kesederhanaan ini mengarahkan pria dan wanita kepada Kristus sebagai juru selamat orang berdosa. Kepada orang-orang Korintus, dia menulis tentang pekerjaannya. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 tadi sudah dibacakan. Injil adalah kekuatan kita. Sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Berbicara tentang Alkitab. Alkitab adalah ketopang keselamatan. Alkitab juga adalah kekuatan kita untuk menyampaikan pekabaran kepada orang-orang di luar sana. Termasuk orang-orang yang tidak mau mendengar, yang mau menikmati hal-hal duniawi saja. Suatu pelajaran yang indah bagi kita pada malam hari ini. Dikatakan bahwa hendaklah orang-orang yang bekerja di kalangan yang lebih tinggi melengkapi diri dengan keagungan sejati. Biarlah mereka tetap mengisi perbendaharaan pikiran dan hati mereka dengan kata ada tertulis. Yesus di dalam Matius pasal 4, ketika dia dicobai oleh setan, dia selalu mengutip ayat Alkitab. Kenapa, saudaraku? Karena dia tahu, tulisan Ellen G. White mengatakan, setan juga pandai dalam membaca firman Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Ya. Jadi jangan biarkan Alkitab kita dibiarkan begitu saja. Tetapi mari kita baca. Karena itulah yang kekuatan bagi kita. Pajanglah pada dinding ingatanmu semua kata-kata Kristus yang berharga. Kata-kata ini hanya didapat di dalam Alkitab. Dinilai jauh lebih tinggi daripada emas dan perak. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengar teriak mereka. Minta tolong dan menyelamatkan. COVID-19 dihadapkan di dalam dunia ini. Marilah kita sesuai dengan Alkitab katakan di dalam Mazmur 145 tadi. Tuhan mendengar seruan doa kita. Tuhan mendengarkan teriakan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam Matius 19 ayat yang ke-24. Kristus katakan bahwa lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah dibuat jelas bahwa Tuhan mengharapkan mereka sebagai wakil-wakilnya untuk menolong umat manusia yang menderita, banyak orang akan menyambut dan akan memberikan harta dan rasa simpati mereka demi kepentingan orang miskin.
Sementara pikiran mereka dialihkan dari kepentingan-kepentingan yang mementingkan diri. Banyak orang akan menyerahkan diri kepada Kristus dengan talenta, pengaruh, dan harta benda mereka. Dengan senang hati akan menggabungkan diri dalam pekerjaan yang berguna dengan penginjilan yang sederhana yang telah menjadi alat Allah dalam pertobatan mereka. Dengan memanfaatkan harta duniawi, mereka secara tepat mereka menimbun bagi mereka sendiri. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan bahwa harta di surga yang tidak akan binasa, di mana tidak ada pencuri yang mengganggu atau mengat yang merusak. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengejar harta di surga, bukan harta di duniawi, bukan harta di dunia yang kita kejar, ya, jabatan dan lain sebagainya. Tapi marilah kita sama-sama berdoa agar supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga dan memiliki harta yang luar biasa di surga. Bila mana ditobatkan kepada Kristus, banyak yang akan menjadi alat di tangan Allah untuk melayani orang lain dari kalangan mereka sendiri. Mereka akan merasakan bahwa penyiaran Injil yang kita sampaikan sudah dipercayakan kepada mereka bagi yang telah menganggap dunia ini segalanya. Waktu dan uang akan dipersembahkan kepada Allah. Kecakapan dan pengaruh akan diserahkan untuk pekerjaan penarikan jiwa bagi Kristus. Hanya kekekalanlah yang dapat menyatakan apa yang telah dicapai oleh pelayanan seperti ini. Berapa banyak jiwa yang bosan dengan keraguan-raguan dan jenuh dengan keduniawian dan ketidakketenangan telah dibawa kepada pemulih agung itu yang rindu dikatakan menyelamatkan sedapat mungkin semua orang yang datang kepadanya. Pelajaran malam hari ini mengangkat iman kita untuk kita sama-sama melayani, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang kaya, tetapi kita semua perlu dilayani. Dan sebagai pelajaran yang terakhir, Kristus adalah juru selamat yang sudah bangkit dan ada penyembuhan dibawa ke Patmos. Kiranya melalui pelajaran pada malam hari ini, kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang tekun kepada Tuhan. Mari kita menginjil bukan hanya kepada orang yang tidak mampu saja, tetapi juga kepada orang-orang kaya, karena mereka membutuhkan uluran tangan saudara. Dan mari kita doakan mereka agar mereka tetap setia di dalam Tuhan, walaupun mereka diberikan tanggung jawab, biarlah mereka tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus semua. Amin. Baiklah, terima kasih atas renungan yang sangat indah dan menjadi pedoman bagi kami kita semua. Dan saat ini mari sama-sama kita melanjutkan bacaan Roh Nubuat yang dibawakan oleh Saudara Henok Simarmata. Kami persilakan. Sebuah pekerjaan untuk segala zaman, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. 1 Yohanes 2 ayat 14. Ada banyak jalan di mana pemuda dapat menemukan kesempatan untuk usaha yang membantu. Dalam pekerjaan penghabisan dari Injil ini, ada sebuah ladang yang luas untuk diduduki, dan lebih dari yang pernah ada. Kerjaan ini adalah untuk memperoleh para penolong dari masyarakat umum, baik orang muda maupun orang-orang yang lebih tua, akan dipanggil dari ladang itu, dari kebun anggur, dan dari tempat kerja, dan diutus oleh sang guru untuk memberikan pekabarannya. Banyak dari antara mereka ini telah memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi Kristus melihat dalam diri mereka kemampuan-kemampuan yang akan memudahkan mereka untuk menggenapi tujuannya. Jika mereka memberi hati mereka dalam pekerjaan itu dan terus menjadi pelajar, maka Dia akan menguatkan mereka untuk bekerja baginya.
Seberapapun besar atau kecilnya talenta-talentamu, ingatlah bahwa apa yang engkau miliki adalah milikmu, hanya di dalam kepercayaan. Demikianlah Allah sedang menguji engkau dengan memberikan padamu sebuah kesempatan untuk membuktikan dirimu sendiri adalah benar. Kepadanya engkau berutang untuk segala kemampuanmu. Miliknya lah kekuatan-kekuatan tubuh, pikiran, dan jiwamu, dan baginya lah kekuatan-kekuatan ini harus digunakan. Waktumu, pengaruhmu, kemampuan-kemampuanmu, keahlianmu, semuanya harus disumbangkan kepadanya yang telah memberikan segalanya. Pemuda yang menemukan sukacita dan kegembiraan dalam membaca firman Allah dan dalam waktu berdoa adalah secara terus-menerus disegarkan oleh air yang memancar dari mata air kehidupan itu. Ia akan memperoleh sebuah ketinggian dari keunggulan moral dan sebuah keluasan pikiran yang tidak dapat dimiliki orang lain. Mereka yang dengan cara demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah, diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai tempat yang lebih tinggi dan lebih memperoleh pandangan-pandangan yang lebih jelas akan Allah dan akan keabadian, hingga Tuhan menjadikan mereka sebagai saluran-saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Dengan barisan pekerja yang demikian pada pemuda kita, yang dilatih dan diperlengkapi dengan benar, betapa cepatnya pekabaran dari Sang Juru Selamat yang tersalib, bangkit, dan segera datang itu disebarkan ke seluruh dunia. Betapa cepatnya akhir zaman itu tiba, akhir dari segala penderitaan dan kesedihan serta dosa. Amin. Terima kasih atas bacaan Roh Nubuat yang telah disampaikan. Pada saat ini mari sama-sama kita bertenang diri dan mendengarkan lagu pujian dibawakan oleh keluarga M.R. Manik. Keluarga M.R. Manik kami persilakan. Apa lagunya? Lagunya apa? Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang besar. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, akhir iman, buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkau yang berkuasa, melepaskan umat-Mu, curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu.
Amin. Baiklah, terima kasih atas lagu pujian yang telah dibawakan oleh keluarga MR Manik. Saat ini kita akan masuki doa, tapi sebelum itu saya akan bagi-bagikan doa yang akan didoakan. Pertama, doa pertama Pendeta Tef Tampu Bolon, tolong doakan kecurahan Roh Kudus dan firman yang telah kita dengarkan. Lalu berdoa untuk pandemi ini segera berlalu. Lalu setelah Pendeta Tef Tampu Bolon akan disampaikan Kalevina. Kalevina tolong doakan untuk semua tenaga medis khususnya di Rumah Sakit Advent dan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua yang masih tetap bekerja di perantauan agar tetap dilindungi dan dijauhkan dari COVID-19. Pendoa ketiga, Pendeta Orun Turambi mendoakan untuk pemulihan orang-orang sakit seperti Bapak Daniel, Pak Denis Tilon, mertua Abang Pendeta Esparede, Maruli Sinaga, Bapak Des Tumorang, Kakak ipar Bapak Sariman, yaitu Mimi, Ibu Meina Fernandes, Ibu Esther Pasaribu, Bapak Sagala yang sakit asam urat, dan Ibu Fitri di Tambang Besi dalam proses persalinan, juga Ibu Deborah Pangabean, dan Pendeta Marbun, Ketua Konferensi Jakarta yang sedang sakit. Juga Ibu Meris Panjaitan. Juga doakan untuk umat Tuhan dalam segala kecangkupan kebutuhan sehari-hari di masa-masa sulit ini, dan berdoa untuk setiap orang tua agar dengan bijaksana mengisi waktu anak-anak selama masa isolasi di rumah. Apakah ada tambahan permintaan doa yang akan disampaikan? Tolong doakan Dr. Richard. Oke, Dr. Richard. Doakan Dr. Richard. Pendeta Marbun sudah sembuh. Ibu yang tadi sudah melahirkan itu. Yang di tambang besi sudah melahirkan. Iya, antelin apa? Ibu Dr. Richard? Dr. Richard yang kena COVID. Oke. Ada lagi? Pendeta Marbun sudah sembuh. Pendeta Marbun yang sudah sembuh. Sudah sembuh. Ibu siapa Esther tadi? Ibu tambang besi sudah melahirkan itu. Apa ada lagi? Baiklah, jika tidak ada tambahan buat Pendeta Tampu Bolon, doakan Dr. Richard yang sedang kena COVID-19. Pak Sariman mau Oh. Sama host barangkali. Ya, Pak Sariman. Itu yang juga menjalankan. Suaranya Pak Sariman nggak kedengaran. Hostnya boleh buka, punya Pak Sariman supaya ada suara. Tolong doakan Ibu Linda yang kurang sehat saat ini. Dia mengalami demam gitu. Tapi tadi dibawa ke dokter gitu. Jadi tolong didoakan supaya kesehatannya cepat pulih kembali gitu. Oke. Itu saja. Ibu Linda yang kurang sehat. Apa ada lagi?
Baiklah, jika tidak ada, saya doa-doa yang telah ditambahkan ini, tolong Pendeta Tampu Bolon doa tambahan Dr. Richard yang sedang kena COVID-19, juga Pendeta Marbun yang sudah sembuh, dan Kak Levina tambahan lagi Ibu Linda yang kurang sehat. Baiklah, terima kasih. Saya serahkan pendoa pertama. Kalau konsen di luar bisa nggak? Baik, selamat sabat bagi kita semua. Pada kesempatan malam sabat ini, tentu kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong kita hingga hari yang ke-29 dalam 100 hari berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita dari malam ke malam, boleh mengikuti doa-doa, dan kita terus berharap setiap doa-doa kita boleh berkenan kepada Tuhan. Ada dua bagian malam ini dari kesimpulan yang akan saya sampaikan. Bagian yang pertama adalah dari bacaan Roh Nubuat yang sangat baik sekali, yaitu yang mengajak kita, anak-anak, orang muda, dan juga orang tua. Firman Tuhan dalam bacaan Roh Nubuat kita menjelaskan waktunya telah tiba. Akhir zaman segera akan ada di hadapan kita. Kesempatan ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, baik anak-anak, orang muda, orang tua, mari kita terus mempelajari firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan. Mencari kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Dengan demikian, kepada kita akan diberikan hikmat, pengetahuan, akal budi, dan kebijaksanaan surga. Untuk boleh menggunakan setiap kesempatan ini, melakukan setiap kebajikan. Baik dalam pelayanan kasih kepada sesama kita, demikian juga menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada keselamatan. Dan di dalam hal ini kita akan bertumbuh di dalam moral yang lebih tinggi. Moral yang lebih tinggi dan terus menuju kesempurnaan. Itu sebabnya sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita triwulan ini mengajak kita agar setiap waktu boleh kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Karena itulah yang akan membimbing kita bertumbuh dalam karakter dan akan serupa dengan Allah. Saya kira ini menjadi satu kesimpulan yang boleh kita lihat dari bacaan Roh Nubuat pada malam ini. Namun di dalam tuntunan pengantar doa kita ada juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan coba sharing. Pengantar doa kita berjudul selalu terbuka. Jadi saya tambahkan sorga selalu terbuka. Sorga dapat terbuka melalui apa? Ini menjadi pertanyaan. Tentu sorga dapat terbuka melalui doa kita. Dan melalui doa kita akan dapat menghampiri Allah. Karena doa adalah kunci membuka sorga terbuka. Dan Yesus telah memberikan kunci itu kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kepada Petrus, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Doa adalah membuka hati kepada Allah, kepada Tuhan, seperti kepada seorang sahabat. Bukan untuk memberitahukan siapa kita kepada Tuhan,
tetapi untuk menyanggupkan kita untuk menerimanya. Doa bukan membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita naik kepadanya. Dan melalui doa, kita akan membuka pintu surga dan kita akan terbawa dekat dengan Dia. Itu sebabnya kata berdoa, kalau kita simak, maka itu menekankan pada hubungan kita dengan Tuhan. Bagi orang percaya, doa adalah napas hidup. Tanpa berdoa, kita akan mengalami kematian rohani. Tanpa berdoa, kita akan gagal dalam berjaga-jaga, sebab sumber kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, setiap saat kita harus waspada, berjaga-jaga, dan berdoa. Doa adalah disiplin rohani yang paling sentral di dalam kehidupan orang Kristen. Karena mengantarkan seorang percaya kepada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Anak abangnya Firman Tuhan menasihatkan supaya setiap orang percaya tidak putusnya berdoa. Itu dalam Efesus 6 ayat 18 katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam 1 Tesalonika 5, 16-17 juga, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Lalu pertanyaannya, doa-doa yang seperti apa? Doa-doa yang berkenan kepada Allah itu adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendaknya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Karena jika doa itu sesuai dengan kehendaknya, maka surga akan terbuka kepada permohonan kita. Dan pastilah doa kita segera terjawab. Maka untuk itu sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui dan terus mengenal apa itu yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan sesuai dengan kehendaknya, maka langit akan terbuka. Melalui kunci doa, pintu surga akan terbuka. Kita ingat waktu Yesus dibaptis, langit terbuka dan Allah mengurapinya dan terdengarlah suara yang memberkatinya. Ketika Yesus melakukan perkenanan, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, dia diurapi oleh Bapa di surga. Dan ketika dia dibaptis, dalam Matius 3, 16-17, kita tahu suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada saat itulah langit terbuka. Di dalam satu kutipan dalam bacaan kita malam ini dikatakan, di sini Kristus sesungguhnya berkata, langit terbuka di tepi sungai Yordan dan roh Allah turun seperti seekor burung merpati ke atasku. Pemandangan itu merupakan suatu tanda bahwa aku adalah anak Allah. Jika kamu percaya kepadaku sebagai anak Allah, maka percayamu pun akan diperbuat. Kamu akan melihat bahwa langit terbuka dan tidak akan pernah tertutup lagi. Aku telah membukanya bagimu. Malaikat-malaikat Allah naik membawa dua-dua orang yang membutuhkan dan menderita kepada Bapa di surga dan turun membawa berkat dan harapan, keberanian, pertolongan dan hidup kepada anak-anak manusia. Dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 141. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, virus corona tidak dapat menghentikan Tuhan. Sama seperti ketika Nathanael mendengar dari Filipus tentang Yesus. Nathanael berpikir, ada apa yang bisa, ada apa yang baik boleh keluar dari Nazaret? Karena memang Nazaret adalah kota di mana penduduknya tidak menerima Yesus. Mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang berlaku jahat. Tetapi dari sanalah Yesus datang. Karena memang sama seperti peristiwa yang kita alami saat ini, virus corona tidak dapat menghentikan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap bertekun dalam doa. Seperti yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan terus kita harus giat dalam berdoa. Karena itu akan dapat membuka pintu surga. Sekalipun gedung-gedung gereja saat ini
sementara untuk ditutup dan kita harus berada di rumah-rumah, tetapi surga selalu terbuka. Dan kita tidak perlu takut untuk itu. Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam Mazmur 81 ayat 10 dikatakan, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ketika kita hidup berkenan kepada Allah dan mengikuti serta melakukan segala kehendaknya, maka langit atau surga akan terbuka. Ketika surga terbuka, maka kita akan memperoleh. Dalam bacaan kita malam ini, pengantar doa kita dikatakan ada 7 yang kita akan dapatkan. Kita akan peroleh dan disediakan Allah di surga untuk kita. Yang pertama, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh bagi kesalahan hidup kita. Yang kedua, kita akan memperoleh buah-buah roh. Yang ketiga, kita akan memperoleh perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis, mengalahkan dunia ini. Yang keempat adalah kita akan memperoleh janji-janji yang berharga dan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Kemudian kita akan mengalami lahir baru dalam pengharapan yang hidup. Kemudian pikiran dunia, pikiran-pikiran yang ada sekarang digantikan dengan pikiran Kristus, diperbaharui, dan kita akan memiliki pikiran-pikiran surga. Kemudian segala berkat rohani akan kita peroleh di dalam Kristus. Oleh karena itu, doa adalah kunci untuk membuka pintu surga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, mengakhiri, kita diajak supaya marilah kita berdoa dan kita pastikan bahwa doa-doa kita itu berkenan kepada Allah dan sesuai dengan kehendaknya. Pintu surga akan terbuka dan apa yang kita minta selama 100 hari berdoa ini, dalam doa pribadi maupun secara bersama-sama, akan dijawab oleh Tuhan. Dan dari malam ke malam, dari malam pertama sampai malam yang kedua, Tuhan, banyak doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan dari doa-doa kita. Dan kita terus berharap, doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Tuhan, selama kita berdoa untuk masa 100 hari ini, akan terus dijawab oleh Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan marilah kita semua mengarahkan pandangan kita, hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bagi kita semua yang bisa bertelut, boleh kita mengambil sikap bertelut, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami, Allah kami, pencipta kami, Allah yang penuh belas kasihan, yang terus menyatakan kasih kemurahan-Mu kepada kami, dan itu kami rasakan Tuhan dalam hari-hari berdoa kami, sampai pada hari yang ke-29 ini. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi kepadamu. Kami semua umat-umat Tuhan di Jemaat Ratna maupun di luar Jemaat Ratna ini yang bergabung dalam permintaan doa dalam aplikasi Zoom ini Tuhan, membuka hati kepadamu. Kami ingin dikuduskan, ditahirkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami datang sebagaimana kami ada. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu, kasihanilah kami, ampunkanlah setiap dosa-dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau buangkan itu jauh di tubir-tubir laut. Sebab kami rindu, kami pun Tuhan semakin berkenan kepada-Mu, dan nama kami terus akan tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Pada malam ini Tuhan, kami ingin menaikkan permohonan-permohonan yang khusus di hadirat Tuhan. Sedengkanlah telinga-Mu Bapa, arahkanlah wajah-Mu, tolonglah Tuhan.
dengarkan doa-doa permohonan kami ini. Oh Bapa di dalam sorga, kami berdoa khusus kepada orang-orang muda kami, anak-anak kami, yang ada bersama dengan kami di dalam keluarga kami, di tengah-tengah jamaatmu, di tengah-tengah gerejamu. Tuhan, Engkau selalu akan membentengi mereka dengan firman-Mu, mengurapi mereka dan meneguhkan mereka di dalam iman percaya, agar talenta yang ada pada mereka, Tuhan, mereka boleh gunakan dalam waktu yang singkat ini bersama-sama dengan kami, para umat-umat Tuhan, bersama-sama bersatu padu, untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan, kebajikan-kebajikan di dalam kehidupan, untuk pelayanan-pelayanan kasih dan penginjilan, untuk menjangkau orang, agar banyak jiwa yang boleh diselamatkan bila mana Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau akan mengurapi, memberkati kami semuanya. Dengan demikian Tuhan, maka apa yang menjadi harapan kami terwujud oleh karena berkat Tuhan. Pada malam ini juga Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kami, Mikael Menawan. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dalam semua rencana dan cita-citanya. Berkati kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kami. Biarlah itu Tuhan boleh berkuasa mengubah hidup kami, agar kami boleh melakukannya dan mengaplikasikannya di dalam masa-masa sekarang ini, dan juga dalam masa-masa yang akan datang dalam mempersiapkan diri kami bagi kerajaan Tuhan. Pada malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk kecurahan Roh Kudus yang kami sungguh sangat perlukan, karena itulah kekuatan yang kami rindukan, yang akan memampukan kami melakukan tugas-tugas yang mulia ini, Tuhan. Tugas yang Kau berikan kepada kami di akhir zaman ini, karena tanpa Engkau Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak berdaya apa-apa. Tuhan, mohonlah, turunkanlah, curahkanlah Roh Kudus itu bagi masing-masing kami. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini, agar Engkau kiranya boleh menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan. Segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tuhan, bagi-Mu ada kuasa. Yang mati Engkau boleh hidupkan. Yang sakit Engkau boleh sembuhkan. Roh-roh jahat Tuhan boleh Engkau halau. Kami memohon Bapa dengan segala kemurahan. Berkenanlah menghalau semua virus corona ini dari muka bumi ini, khususnya dari negara kami Indonesia ini. Sehingga dengan demikian ada kenyamanan bagi kami. Kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan, boleh berbakti bersama-sama. Namun semuanya ini kami serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Engkau boleh nyatakan bagi masing-masing kami. Biarlah kami boleh melihat kuasa-Mu itu boleh berlaku dan wabah ini boleh segera berlalu. Pada malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Engkau izinkan menderita sakit, Dr. Richard dan juga Pendeta Jeki Runtu dan istri yang mengalami sakit. Mereka Tuhan dinyatakan positif virus corona. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kepada mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh segera dipulihkan atas kuasa Tuhan. Berkati setiap perawatan, obat, makanan, dan istirahat. Sehingga dengan demikian hamba-hamba Tuhan ini boleh segera pulih dan boleh tetap bersuka cita melakukan pelayanan mereka untuk masa-masa selanjutnya. Kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau telah memulihkan kesehatan dari hamba-Mu Pendeta Marbut. Biarlah kiranya Tuhan, kesehatan yang lebih prima yang Kau boleh berikan kepadanya. Juga mungkin Tuhan untuk keluarganya. Dengan demikian, dia boleh menjalankan tugasnya seperti apa yang sudah percayakan kepadanya sebagai Ketua Kongres di DKI Jakarta. Ya Allah, ya Tuhan, berkenanlah menyempurnakan doa yang kami sudah utarakan ini. Dan berkenanlah juga Tuhan, mendengarkan doa-doa yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang akan disampaikan pada malam hari ini.
Tuhan, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, menyambung doa dari hamba-Mu Bapak Pendeta Teguh. Pada saat ini hamba-Mu merendahkan hati kami ya Bapa, berdoa untuk para orang tua yang sedang bergumul untuk mengajar ataupun memonitor pendidikan anak-anak mereka yang mereka lakukan secara online selama pandemi ini. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan, ketabahan kepada para orang tua, sehingga mereka boleh mendidik, boleh membantu anak-anak mereka selama pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tamatan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang pada tahun ini akan melakukan penamatan ataupun wisuda. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka walaupun mereka tidak bisa mengikuti acara penamatan seperti biasanya. Kiranya Engkau juga tetap memberikan kepada mereka ketabahan dan tuntunan sesuai dengan rencana-rencana-Mu. Dan Engkau boleh tetap memberkati mereka. Masa depan kiranya Engkau boleh rancang sedemikian rupa ya Bapa, sehingga mereka boleh selalu tetap lebih dekat lagi kepada-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk rumah sakit yang ada di Indonesia ini, khususnya rumah sakit Advent, baik yang ada di Bandung, di Lampung, di Manado, dan juga di Medan. Kiranya Engkau boleh memberkati para perawat, boleh memberkati para tenaga medis, supaya mereka juga boleh terhindar dari virus-virus yang sedang menyebar pada saat ini ya Bapak. Engkau boleh memberkati mereka, berikan kekuatan dari surga. Bapa di surga, pada saat ini juga Mbak mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang menjadi perantauan ya Bapak, yang masih tetap bekerja. Kiranya Engkau boleh melindungi mereka, boleh melindungi mereka sehingga mereka pun boleh dijauhkan dari virus-virus, khususnya COVID-19 pada saat ini ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk Ibu Linda Sariman yang pada saat ini tidak bisa mengikuti ibadah. Kiranya Engkau boleh berkati Ibu Linda ya Bapak. Dia sedang sakit, tolong Tuhan Engkau boleh sembuhkan sakit Ibu Linda ya Bapak, melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dia konsumsi, sehingga dia boleh pulih dan dia boleh bersyukur, bersukaria. Dan pada saat-saat berikutnya Bapak, beliau boleh datang kembali ya Bapak, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga Bapak, doa akan disambung oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Ya Allah ya Tuhan kami, malam hari ini kami melanjutkan doa yang sudah disampaikan oleh Saudara Levina, di mana kami datang dengan segala kerendahan hati memohon kelayakan daripada Tuhan. Saat kami memasuki hadirat-Mu yang kudus, membuka sorga melalui doa pada malam hari, biarlah Engkau berkenan menerima kami. Khususnya seluruh permohonan yang sudah disampaikan dan lanjutan dengan permohonan-permohonan yang ada. Di mana kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, para pemimpin, para pelatih, bahkan guru-guru yang melatih anak-anak bahkan orang muda, memimpin dan memberikan pengajaran-pengajaran, supaya mereka dikaruniakan inspirasi sorga, sehingga dengan demikian setiap pelatihan, kepemimpinan, penyampaian pelajaran-pelajaran kepada seluruh anak-anak dan orang muda akan dikaruniakan oleh Tuhan. Dan dengan demikian, ajaran-pelajaran itu dapat menguatkan mereka yang mendengarkan setiap penyampaian firman Tuhan. Di tengah-tengah krisis yang melanda dunia, biarlah kami semua selalu mau membuka hati kami, mau mengizinkan Roh Kudus bekerja untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dengan demikian harapan kami kekuatan akan diperoleh yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk KKR yang sedang dilaksanakan oleh ITIS Twitter. Dalam banyak hal terjadi kendala-kendala untuk memasuki KKR online ini.
Kami rindu Tuhan turut campur tangan, sehingga semua perencanaan untuk KKR ini yang sudah berlangsung dari tadi malam akan berlanjut terus, sehingga melalui KKR ini ada banyak orang terberkati. Bagi kami semua, bahkan orang-orang yang mendengarkan melalui online, dapat dikuatkan. Bahkan bila mana ada mereka yang belum mengenal Tuhan, dapat dimenangkan untuk menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Berkati setiap pembicara, bahkan pengatur acara ini, supaya semua mereka dapat mengandalkan Tuhan, dan acara ini dapat menjadi hormat kepujian bagi nama-Nya. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pemulihan datang daripada Tuhan. Di antaranya Bapak Daniel Saputra, Bapak Denis Tilon, bahkan mertua Abang Pendeta Spardede, Maruli Sinaga, serta Bapak Desi Tumorang. Biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya mereka semua dapat dipenuhi harapan untuk sembuh secara total dari sakit yang diderita. Bahkan juga kakak ipar dari Bapak Sariman, Ibu Mimi, dan secara khusus Ibu Mena Fernandes, Bapak Pendeta Asep Supriyatna. Mereka sedang mengalami sakit yang membutuhkan mujizat Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau berkati mereka. Kuatkan mereka, mampukan mereka menjalani kondisi sakit mereka. Dengan harapan jika Tuhan mengendaki terjadi mujizat, kesembuhan dapat diperoleh, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sagala yang sudah sembuh dari sakitnya. Juga Ibu Fitri yang sudah melahirkan. Berkat doa-doa umat Tuhan, mereka telah memperoleh berkat kesembuhan, berkat pertolongan. Bila berkat-berkat itu akan menguatkan mereka untuk semakin teguh percaya kepada Tuhan dan selalu berharap, bergantung kepada belas kasihan Tuhan untuk mengisi hidup mereka dengan rasa syukur dan puji-pujian untuk Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Deborah Panggabean yang juga sedang bergumul dengan sakit. Bila Tuhan tolong dia di Amerika sana. Jika dia sudah mengalami kesembuhan, bila juga dia bersyukur kepada Tuhan. Harapan kami supaya mereka akan memuliakan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah krisis ini. Dari segi ekonomi, membutuhkan makanan dan minuman. Tuhan tolong mereka, agar supaya mereka semua diberikan kecukupan dan kelimpahan dari rezeki mereka. Engkau juga berkati, agar supaya mereka tetap setia sampai Tuhan datang. Dan kami semua yang mengikuti program online ini, biarlah kami boleh dapat memperoleh berkat dari ibadah ini. Kami boleh semakin diteguhkan iman percaya kami. Kami boleh semakin merasakan suasana kekeluargaan, suasana sorga. Dengan demikian kami semakin mencintai untuk setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mencintai ibadah-ibadah, mencintai firman Tuhan, dan mencintai suka berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Bila mana ada doa yang tidak dapat kami tuturkan satu persatu, kami percaya Tuhan sudah menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kuduskan kami semuanya, sehingga apabila Engkau tiba-tiba datang, kami semua dapat diperkenankan untuk diangkat ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita diundang untuk berdiri dan menyanyikan lagu Sion nomor 326 yang dibawakan oleh keluarga Bapak Sari Manur Sewan.
Berusahalah kamu pada waktu pagi, bekerjalah selalu, jangan bersedih. Bekerjalah sekarang, janganlah menunggu. Malam pasti kan datang, selesai kerjamu. Berusahalah kamu pada waktu siang. Tuntaskanlah kerjamu saat masih terang. Perhentianmu tenang, surga yang teduh. Malam pastikan datang, habis lelahmu. Berusahalah kamu sampai waktu petang. Kerjakanlah tugasmu, selesaikan sekarang. Bekerja sebelum lenyap sinar matahari, dan tibalah malam gelap, tugasmu selesai. Tutup dibawakan oleh Ibu Elsa Putra. Bapa Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu Tuhan. Pada hari Sabat yang suci ini kami dapat berkumpul kembali walaupun melalui online. Kami percaya ini adalah berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat hari Sabat-Mu menjadi kebahagiaan kami, dan kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Berikanlah kepada kami semuanya kesehatan Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, begitu juga dari virus corona ini Tuhan, agar kami dapat selalu sehat dan kami pun dapat selalu melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta yang ada pada kami. Biarlah kami tetap setia Tuhan, dan juga pada hari Sabat-Mu yang suci ini, besok kami akan berkumpul kembali online. Biarlah Tuhan memberikan pada kami kesehatan. Kami serahkan hidup kami pada malam ini, bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat Tuhan. Ini semua kami pohonkan demi nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, demikianlah ibadah online kita pada via Zoom ini. Saya serahkan kepada Pendeta Desi Marmata. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati. Baik, selamat Sabat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani di dalam pada Vesper sekaligus 100 hari berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dalam acara kebaktian Vesper melalui via online Zoom pada malam hari ini. Kami sampaikan juga terima kasih dan selamat Sabat untuk Saudari Nia Laurensa yang sudah bergabung dengan Jemaat Ratna dalam acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Selamat Sabat, Pendeta. Selamat malam dan selamat Sabat untuk Nia Laurensa. Selamat malam, selamat Sabat, Pendeta. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Jemaat Ratna.
Kemudian kami juga menyampaikan selamat Sabat dan selamat bergabung dengan Nia Natalia Sulastri. Iya, selamat Ya. hari Sabtu Pak Pendeta. Ya, selamat hari Sabat. Tuhan memberkati keluarga, sudah bergabung dengan Jemaat Ratna malam hari ini. Kemudian Saudari Dameria Hutagalung. Selamat Sabat dan terima kasih sudah bergabung. Oh ya, sudah keluar. Tadi juga ada Pendeta Sangkap Semenjuntak. Ya, selamat Sabat Pendeta Sangkap yang sudah bergabung dengan Jemaat Ratna pada malam hari ini. Ada Pendeta Tengkeng juga tadi Pendeta. Iya, Pendeta Medita Tengkeng juga tadi ada, tetapi sudah keluar. Kemudian Saudara Robert Tampu Bolon. Videonya dong. Selamat Sabat juga Pak Iya, Pendeta. selamat Sabat. Masih di UNER ya? Masih. Sudah tidak bisa pulang kau. Sudah defense. Ya berangan besok. Sudah bisa pulang lagi. Robert sudah defense. Sudah. Wow. Kemarin. Ya. Robert sudah syukur. Ingat Ais. Oke, selamat hari Sabat, Tuhan berkati Robert ya. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian Saudari Maureen. Tidak ada sudah. Oma Koni. Selamat Sabat Oma. Selalu setia bergabung dengan Jemaat Ratna. Selamat Sabat Oma. Tuhan memberkati, selalu sehat Oma. Ya, selamat Sabat. Iya, terima kasih. Ada juga Galaxy Note 9. Iya, Galaxy Note 9. Boleh ditunjukin videonya? Siapa kira-kira Galaxy Note 9? Ya, sepertinya tidak mau muncul. Iya, selamat datang aja. Tapi kami sampaikan selamat Sabat sudah bergabung dengan Jemaat Ratna pada malam hari ini. Pendeta, Ya. mau klarifikasi. Tadi Linda itu bukan kena COVID ya, bukan COVID ya. Oke. Hanya demam gitu. Iya, iya. Terima kasih Om, semoga cepat sembuh. Cepat sembuh Pak Sariman, Ibu Linda. Cepat sembuh ya. Baik. Kebaktian kita besok hari Sabat akan dimulai pada pukul 9. Yang melayani boleh kita lihat di WA Group. Acara sekolah Sabat maupun acara khotbah. Dan acara 100 hari berdoa kita lanjutkan pada pukul 17.30 atau jam 5.30 sore sampai penutupan hari Sabat. Yang melayani juga boleh kita lihat di WA Group Jemaat. Kami sudah kirimkan. Dan besok akan dibacakan oleh Departemen Komunikasi Jemaat. Baik, sampai di sini pengumuman dari kami. Ada mungkin pengumuman tambahan dari Bapak Ibu? Kami persilahkan. Tadi kok gimana kok bisa? You are not in Japan. Kalau kau mau kayak gitu, olah ke Jepang. Sabde Nanggolan, boleh ditunjukin. Baik, sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini.
Tolong diingatkan. Kami teman-teman. menyampaikan selamat malam, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Supaya jangan lupa Oke. PWA yang cantik-cantik. Oke. Sip. Perlu pakai kode. Nggak usah. Salon tutup, salon tutup. Ya, jadi besok ibu-ibu khususnya BWA senior memakai pakaian kebaya sehubungan dengan Hari Kartini. Iya. Selesai kebaktian berfoto katanya di depan gereja. Ada Pak Pedro, Ellen, mana Andrew? Oh, Hadirman. Ana kemana kemarin? Mau dinyanyikan selamat ulang tahun. Makasih Tulan. Yang dibilang. Oh, kita akan buih. Bless it, bro. Bless it, bro. Bless it. Udah Mawar, ditutup.